Oke, anak-anak selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Mister berharap semua dalam keadaan sehat, ya. Bisa belajar di rumah, bermain bersama keluarga, bekerja sama dalam masa proses karantina ini untuk menghindari virus COVID-19. Berharap semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar lanjutan dari tema 9, yaitu subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Oke, kita masuk ke pembelajaran 1. Coba lihat halaman 121. Coba amati iklan berikut ini. Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Apa yang diceritakan daripada iklan ini adalah tentang produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut adalah minuman air mineral Aquada. Kemudian produk ini juga menawarkan kepada masyarakat supaya mereka tertarik. Kemudian juga ada unsur-unsur gambar, lambang atau logo, dan juga kalimat ajakan. Nah, tujuan dan ciri-ciri iklan itu yang pertama, tujuannya memberitahukan suatu produk atau jasa, mempengaruhi masyarakat tentang suatu produk atau jasa, menyarankan untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa, memberi informasi tentang produk atau jasa, menarik minat masyarakat. Kita lihat iklan tadi. Dari iklan ini supaya masyarakat tertarik mau membeli atau menggunakan minuman air mineral Aquada. Ciri-ciri daripada iklan yaitu informatif, ya, berisi banyak informasi, kemudian komunikatif, bahasanya singkat dan padat, dan tentunya menarik supaya orang-orang bisa melihat, tertarik, dan mau membeli atau mengkonsumsinya. Bentuk iklan yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris ini terdiri atas 2-3 baris dan berisi informasi penting saja. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Kalimatnya pendek dan menggunakan singkatan. Ukuran gambar kecil dan tidak berwarna, berisi nomor telepon penjual, biaya pemasangan tergolong murah. Nah, kita lihat contoh iklan baris. Nah, ini dia iklan baris penjualan laptop, kondisi masih mulus, segel garansi, kemudian harga, kontak personnya. Nah, kalau iklan baris khusus bahasa Inggris, ada alamat, ada kontak person, kemudian juga ajakan supaya orang-orang segera mendaftar. Bentuk iklan yang kedua yaitu iklan kolom. Nah, iklan kolom ini terdiri atas ilustrasi, gambar, atau foto, atau bagan, dan kata-kata. Ukurannya besar, bahkan ada yang penuh satu halaman koran. Berisi penawaran untuk membeli produk atau barang. Bisa juga berisi iklan berita, pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia contoh iklan kolom. Gambar mobil, ya, ibaratkan ini adalah new Avanza ready stock. Supaya orang-orang tertarik, free hadiah tanpa undian. Kemudian juga ada kontak person. Ini adalah bentuk iklan kolom. Nah, kita akan berlatih. Coba kita lihat iklan media cetak di bawah ini. Udara segar tanpa asap rokok. Setiap orang punya hak untuk dapat menghirup udara segar. Nah, anak-anak bisa berlatih di halaman 124 buku paket sendiri. Nomor 1, apa maksud dan tujuan iklan di atas. Kemudian nomor 2, termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar. Yang ketiga, jelaskan kesimpulan isi teks paparan iklan di atas.
Oke, coba anak-anak kerjakan. Hanya 3 soal saja. Anak-anak masih ingat apa itu zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal kalian sudah belajar di subtema 1 yang dibawakan oleh Miss Lydia, yaitu unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lain yang lebih sederhana. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Campuran gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Kemudian ada campuran homogen, kemudian juga ada campuran heterogen. Ya, Mister berharap kalian sudah paham dari pembelajaran di subtema 1. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 2. Coba amati iklan berikut ini. Payung lukis kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. 100% cinta Indonesia. Ada di buku paket kalian halaman 129. Agar dapat menarik perhatian halayak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif. 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Itu tentang iklan berikut ini. Nah, ini adalah karya seni. Ada juga di buku paket kalian halaman 132. Itu yang pertama adalah gambar batik motif awan dari Cirebon. Kemudian ada gambar ukiran kayu dari Jepara. Yang ketiga, gambar gerabah dari Kasongan, Yogyakarta. Kalau bicara karya seni, hampir setiap daerah itu punya ciri khas sendiri. Ya, mulai dari Sumatera, dari Aceh sampai Papua. Mulai dari warna, ukiran, bahkan juga alat-alat yang dibuat dari alam sekitar. Nah, ciri-ciri dan fungsi karya seni daerah. Ciri-cirinya bersifat kedaerahan, kemudian dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, mengandung simbol-simbol, digunakan untuk upacara adat atau agama, dibuat dari bahan alam, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Jadi anak-anak, setiap daerah itu punya ciri khas sendiri, ya. Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur punya ciri khas sendiri walaupun sama-sama dari Jawa. Apalagi daerah Aceh, Batak, Padang, Timur, Ambon, Papua, Kalimantan, semuanya punya ciri khas masing-masing. Fungsi seni rupa daerah dibagi 2. Pertama, fungsi individual, yaitu media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan sesuatu. Bisa suka, bisa duka, dan juga bisa marah. Yang kedua, fungsi sosialnya, yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media komunikasi, sebagai media keagamaan. Nah, itu tadi fungsi seni rupa daerah untuk fungsi sosial. Nah, jenis karya seni daerah yang pertama itu ada seni rupa murni, mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. Yang kedua ada seni rupa terapan, mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahannya. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Nah, anak-anak, yang tadi kita di pembelajaran 2 tentang jenis karya seni di daerah masing-masing. Nah, kita sekarang masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 3 jenis. Kita kembali lagi ke pelajaran iklan. Yang pertama, iklan pengumuman. Ini contohnya.
menyampaikan pesan tentang seseorang yang sudah meninggal dunia. Ini adalah iklan pengumuman. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Nah, ini gambarnya. Iklan penawaran atau niaga, kita ambil contoh tentang makanan siap saji. Tawarkan burger super, harganya 30.000, lengkap dengan gambar. Kira-kira seperti ini gambar aslinya. Ada kontak persennya, kemudian ada pesannya. Kapanpun, dimanapun, selalu burger besar, supaya orang-orang tertarik. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat, berisi tentang pesan. Percayalah, hidup ini jauh lebih indah tanpa narkoba. Jadi pesan kepada masyarakat supaya tidak menggunakan narkoba yang bisa merusak diri sendiri dan kehidupan sendiri. Sebab dan akibat bila tidak adanya persatuan dan kesatuan. Kita masuk ke persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Pertama, kalau nggak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, bisa terjadi pertengkaran, kurangnya kerukunan, kurangnya keakraban. Nah, kalau di lingkungan sekolah, sombong dan tidak peduli terhadap sesama. Ini contohnya, membeda-bedakan teman, mengejek teman, bisa mengakibatkan terjadi tawuran. Ini sebab dan akibat bila tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga, di lingkungan masyarakat, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain, mengutamakan kepentingan golongan maupun suku, tidak adanya kerjasama. Ini di lingkungan masyarakat. Yang keempat, di lingkungan negara. Kalau tidak ada persatuan, maka hilangnya tenggang rasa dan toleransi. Kemudian perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, produksi. Membuat benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ini adalah produksi. Tentang kegiatan dalam ekonomi. Kemudian ada distribusi, penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ya, dari penghasil ke pemakai. Kemudian konsumsi, menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini konsumen biasanya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran 4, yaitu tentang iklan elektronik. Ada di buku paket kalian halaman 153. Apa itu iklan elektronik? Ayo kita baca bersama. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa 1. Iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Bisa percaya kalian sudah sering dengarkan radio. Kemudian juga suara tersebut dapat berupa atau suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik dan sound effect, atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Yang kedua, iklan televisi. Kalau kita nonton televisi, anak-anak pasti sering lihat iklan-iklan di televisi. Nah, iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Banyak sekali contoh-contoh iklan di televisi. Yang ketiga, iklan media digital interaktif atau internet. Nah, iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Anak-anak pasti sudah sering buka YouTube. Di sana banyak sekali iklan, kemudian banyak sekali hal-hal yang kita bisa lihat, baik itu tentang pendidikan, tentang hobi, pelajaran, dan banyak hal-hal lainnya yang kita bisa belajar. Itu tentang iklan di elektronik.
Nah, kita lanjut ke usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan. Apa saja yang bisa dilakukan oleh para pemimpin bangsa supaya tidak terjadi tawuran, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Yang pertama adalah mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, membebaskan masyarakat dalam memeluk agamanya, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pemimpin bangsa untuk membina persatuan dan kesatuan. Festival budaya, seperti kita ketahui, banyak sekali festival-festival budaya yang dilakukan hampir di setiap provinsi untuk menunjukkan dan menghargai budaya-budaya di setiap daerah. Kemudian bahasa Indonesia yang digunakan dengan baik, kemudian pemerintah yang adil, terbuka kepada semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga kepada setiap masyarakat bebas memeluk agama, seperti anak-anak ketahui bahwa setiap anak bebas memeluk, mau itu agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Itu yang diakui sebagai agama di Indonesia. Kemudian saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional. Kita lanjut ke menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat. Yang pertama adalah tidak mencela dan merendahkan pekerjaan orang lain, baik itu petugas pengangkut sampah, petugas kebersihan jalanan, ya, baik itu nelayan, baik itu petani, baik itu penjaga keamanan, yang kita anggap mungkin di masyarakat biasa-biasa saja, tapi hal itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh merendahkan, karena semua orang adalah sama. Apapun profesinya, kita harus menghargai satu dengan yang lain, menghormati orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Yang keempat, membiasakan membeli produk lokal. Ya, anak-anak ini untuk membantu masyarakat di sekitar, kemudian juga sebagai tanda bahwa kita mencintai daerah kita dan mencintai produk-produk Indonesia misalnya. Membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Sebisa mungkin kita upayakan untuk membeli buah-buahan lokal, dan itu jauh membantu masyarakat-masyarakat di sekitar kita, dan juga tentunya tanpa bahan-bahan pengawet. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran yang kelima. Nah, ini unsur-unsur iklan televisi, radio, dan internet. Apa itu unsur-unsur iklan televisi? Atau kita bisa lihat di gambar. Pertama, suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Yang kedua, gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk tersebut. Unsur yang kedua yaitu unsur-unsur iklan radio, yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur. Bisa berupa musik dan efek suara, atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Yang ketiga, unsur-unsur iklan internet, yaitu suara. Iklan internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Yang kedua, gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Itu adalah unsur-unsur iklan televisi, radio, dan internet. Nah, anak-anak, sekarang kita coba lihat. Ini adalah gambar batik Jumputan.
ya. Coba kita lihat cara pembuatan batik jemputan ini seperti apa. Kita lihat slide atau video di bawah ini. Oke, anak-anak, itu tadi adalah pembuatan batik jemputan. Sangat sederhana, tapi menghasilkan batik yang sangat menarik dan indah. Kita lanjut ke pembelajaran yang ke-6. Berdasarkan isinya, iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah iklan komersial. Iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar, komersial. Kemudian yang kedua, iklan perusahaan. Iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan utamanya adalah supaya meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Ini adalah 3 kelompok iklan elektronik. Nah, anak-anak, kita akan lihat lagi satu proses pembuatan batik beserta dengan bahan dan caranya. Mari kita saksikan.
potongan malang yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkring. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Lalu masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water gelas yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah ngorok atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Sabar. Jangan terlalu duduk. Jangan terlalu marah, nanti enggak bisa. Terlalu panas. Anak-anak, itu tadi adalah bahan, cara, dan proses membuat batik. Anak-anak bisa lihat juga banyak di website atau di YouTube tentang cara-cara pembuatan batik yang merupakan warisan Nusantara yang kita harus lestarikan bersama-sama. Sekian saja anak-anak pelajaran di tema 9 subtema 3. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kontak dengan orang lain, tetap minum vitamin, dan jangan lupa berolahraga. Dah.